terdapat yang namanya nefron. Nah, di nefron inilah yang biasanya nantinya proses pembentukan urin. Tapi kan yang kita ketahui nih, yang bisa kita lihat biasanya di dalam buku atau internet, itu kan bentuknya itu kan kompleks ya, atau bisa disebut rumit gitu. Tapi kenapa Bu di media cuma hanya bagaikan ada botol, pipa yang beruntai-untai gitu Bu? Kan Ibu bilang kan itu adalah suatu yang kompleks gitu. Nah, itulah perbedaan antara ciptaan manusia sama ciptaan Tuhan, ya kan? Gitu. Kita nggak sebagai manusia belum tentu bisa menciptakan suatu produk yang sama-samanya layaknya Tuhan. Nah, jadi ini seperti layaknya sederhananya, yang dimana kalau misalnya urin itu kan pembentukannya itu layaknya seperti aliran air yang berada di dalam pipa yang terus-terusan dari awal sampai akhir itu berrangkaian dianya. Nah, dari proses pembentukan urin ini terbagi 3 nih. Ada yang disebut dengan filtrasi, ada yang disebut dengan reabsorpsi atau yang biasa dibilang penyaringan kembali, habis yang terakhir ada augmentasi atau sekresi. Nah, yang pertama tuh kita akan membahas dari filtrasi. Filtrasi ini kan yang sering kita dengar nih, artinya kan penyaringan. Nah, di filtrasi itu ada yang namanya glomerulus dan ada yang namanya capsula Bowman. Nah, pertama-tama itu ketika kita yang namanya minum air, bukan berarti dari awal sampai akhir itu layaknya air, enggak. Tapi pertamanya itu darah kita tuh dulu disaring oleh yang namanya glomerulus. Nah, di dalam darah ini terdapat zat-zat sisa metabolisme yang nantinya bisa menimbulkan racun, karena nggak semuanya dalam darah kita itu baik kan. Nah, jadi di glomerulus inilah nanti yang namanya adanya penyaringan. Bu, apa-apa aja yang akan disaring di glomerulus ini? Nah, yang akan disaring di glomerulus ini yaitu ada sel-sel darah merah, ada yang namanya asam amino, ada yang namanya glukosa. Nah, lalu akan dialirkan menuju kapsula Bowman. Nah, layaknya kan pipa kan dianya, akan dialirkan ke kapsula Bowman. Nah, di kapsula Bowman ini juga akan nanti diserap apa-apa aja yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, habis itu lanjut dia menuju tubulus proksimal. Nah, tubulus proksimal inilah yang disebut dengan reabsorpsi, penyerapan kembali yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Apa aja Bu yang masih diserapkan kembali? Nah, yang masih bisa diserapkan kembali yang baik-baiknya aja. Misalnya apa? Glukosa, asam amino, dan lain-lain, atau vitamin. Nah, setelah itu dia akan layaknya untayan, dia akan diedarkan lagi atau dialirkan menuju lengkung Henle. Nah, di lengkung Henle ini akan juga diserap-serap kembali, yang tadinya udah baik diserap kembali lagi yang lebih baik. Jadi kan nanti akhirnya hasilnya kan dari yang buruk menjadi baik, menjadi lebih baik lagi. Nah, di lengkung Henle ini juga ada yang diserap-serap kembali, yaitu apa? Ada hidrogen, ada asam amino, ada dan macam-macam. Lanjut kita ke tubulus distal. Nah, tubulus distal ini adalah proses yang ketiga, yaitu augmentasi atau yang sering dinamakan proses ketiga dari proses pembentukan urin. Nah, di augmentasi ini ada yang namanya tubulus distal dan tubulus collectivus. Nah, di tubulus distal ini ia akan menyaring nih atau mengeluarkan yang namanya urea. Nah, urea, urobilin, apalagi yang bisa menyebabkan bahaya dalam tubuh dalam bentuk cairan. Nah, lanjut ke tubulus collectivus. Nah, tubulus collectivus ini bisa dikatakan sebagai tempat penumpukan dari urin-urin tadi. Nah, jadi urin sementara nantinya akan di tubulus collectivus. Nah, dari tubulus collectivus ini nantinya akan dialirkan ke ureter. Uretra nantinya akan setelah udah penuh barulah kita merasakan sesak tuh, ya kan? Jadi pertanyaannya, Bu, terus apa perbedaan dari filtrasi, reabsorpsi dan augmentasi? Itu adalah dari urinnya. Kalau pada saat filtrasi yang namanya urin sekunder, sedangkan kalau misalnya pada di reabsorpsi namanya ini urin primer, ini urin sekunder, dan nanti akhirnya barulah benar-benar namanya urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya itu kan bisa dilihat
Mungkin yang sering minum nanti urinnya kadang ada yang jernih atau kadang ada yang kuningnya